Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok A1 ingin mempresentasikan PPT yaitu dengan materi rancang bangun mesin cetak pelet 3 in 1. Dan sebelum masuk ke materi kita perkenalan dengan anggota yang untuk presentasi ini. Yang pertama itu ada Novan Mayu dari di kanan saya, selalu ada ya saya sendiri Yeskiel dan yang ketiga ada Zidan Safrikri. Nah, lalu kita masuk ke abstrak. Kebutuhan pakan ikan yang tinggi meningkatkan ketergantungan bahan baku impor. Hal ini membesarkan biaya operasional petani sehingga mengurangi laba pasca panen. Produksi pakan mandiri dengan mesin cetak konvensional tidak signifikan menekan tingginya biaya operasional. Penelitian ini bertujuan melakukan rancangan bangun mesin pelet ikan efisien dan efektif, yaitu semua proses dapat dilakukan oleh satu mesin. Metode yang digunakan adalah eksperimental, proses penggilingan daging, pengadukan adonan, dan percetakan pelet dilakukan di satu mesin. Lalu kita masuk ke pendahulu, di mana di pendahulu ini ada rolled up pembangunan perikanan budidaya tahun 2020 sampai 2004. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia merancangkan pertumbuhan produksi ikan dan udang setiap tahun terus meningkat. Seperti di tahun 2022, produksi ikan ditarget mencapai 3,317 ton dan udang ditarget mencapai 1,370 ton. Sedangkan di tahun 2024 ikan di tingkat harga 7,720 ton dan proses udang hingga 1,57 ton. Target yang tinggi ini kementerian mengimbangi dengan target produksi pakan di tahun 2022 sebesar 10 ton dan di tahun 2044 sebesar 12 ton. Dan akan tetapi kebutuhan pakan di lapangan diprediksi lebih tinggi daripada yang dirancangkan. Rencana pemerintah ini baik itu perlu diberikan solusi alternatif meningkatkan operasional pakan yang dikeluarkan oleh petani berkisaran 60-80%. Lalu penelitian ini melakukan perencanaan dan pembuatan mesin cetak kerinduan di mana tenaga putar yang dimanfaatkan untuk mengoperasikan unit penggilingan daging dan unit pengadukan adonan. Unit pengadukan dan penggilingan diposisikan bersusun sertifikal sesuai dengan alur percetakan pakan ikan. Lalu ini ada metode penelitiannya, di mana dari penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang dilakukan dengan perencanaan dan pembuatan. Berikut tahapan penelitiannya. Di sini ada penelitian dari mulai, lalu studi pustaka, observasi mesin, lalu perencanaan mesin, lalu pembuatan mesin dan pengujian, lalu pengujian kapasitas, hasil dan pembahasan dan selesai. Dan observasi yang dilakukan pada mesin pelet konvensional yang dimiliki mitra di Kota Tegal dengan tujuan sebagai acuan perencanaan dan pembuatan. Sedangkan pengujian teknis dilakukan untuk mengetahui kinerja tanpa beban. Dan pengujian kapasitas dilakukan untuk mengetahui kapasitas pencetakan dengan variasi putaran mesin sedang dan tinggi. Lalu ada hasil dan pembahasan. Bisa lanjut oleh Mas Novan Wahyu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yeski, yaitu hasil dan pembahasan.
perancangan mesin cetak pelet ikan 3-in-1. Bisa kita lihat pada gambar, rangka dibuat dengan dimensi panjang 800 mm, lebar 590 mm, dan tinggi 800 mm. Rangka yang telah dibuat kemudian dicat untuk mencegah korosi. Mesin cetak pelet ikan 3-in-1 dirancang dengan dimensi panjang 800 mm, lebar 590 mm, dan tinggi 800 mm. Posisi pencetak pelet berada paling bawah, posisi mengaduk di tengah, dan posisi menggiling daging berada di paling atas. Pembuatan mesin cetak pelet 3-in-1. Pembuatan rangka mesin cetak pelet ikan 3-in-1 bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Perakitan mesin cetak pelet ikan 3-in-1, komponen-unit penggiling daging, unit pengaduk, dan unit pencetak diperoleh dari toko komersil di Kota Tegal, sehingga mempercepat pembuatan mesin cetak pelet ikan 3-in-1. Pengujian teknis dan kapasitas mesin cetak pelet 3-in-1. Pengujian teknis dilakukan dengan mengoperasikan mesin cetak pelet 3-in-1 tanpa diberikan beban adonan pelet. Selanjutnya, putaran mesin setiap puli dilakukan pengukuran. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan, yaitu ada pengukuran. Dari hasil pengukuran tersebut bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Lanjut, pengujian kapasitas mesin pelet ikan 3-in-1 dilakukan diawali dengan mempersiapkan bahan adonan pelet dengan komposisi berikut. Yaitu yang pertama ada tepung ikan segar 26,7%, lalu ada tepung terigu 28,8%, kemudian ada tepung jagung 15,5%, dan yang terakhir bekatul 30%. Berikutnya adalah melakukan pengujian kapasitas mesin cetak pelet ikan 3-in-1. Data pengukuran hasil pencetakan yang dilakukan dengan putaran mesin 3000 rpm, berat adonan sebesar 1 kg, dan tambahan air 100 ml menjadi variabel tetap pada pengujian. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dan banyaknya mesin pelet yang mencetak menjadi variabel bebas. Variabel tetap dan variabel bebas kemudian dijadikan acuan perhitungan kapasitas mesin cetak pelet 3-in-1. Pada tabel berikut bisa kita lihat dari putaran mesin RPM 3000 dan berat adonan 1000, waktu pencetakan 9,57, hasil pencetakan 9,48, kapasitas gram 99,06. Untuk berikutnya akan dilanjut oleh Mas Zidan. Oke, terima kasih kepada Mas Wahyu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yeskel dan Mas Wahyu ya mengenai rancang bangun ikan pelet 3-in-1. Oke, selanjutnya adalah pengujian kapasitas mesin cetak pelet 3-in-1 dilakukan sebanyak 3 kali. Pengujian pertama kapasitas mesin mencapai 99,6 gram per menit. Pengujian kedua, kapasitas mesin mencapai 107,66 gram per menit. Dan pengujian ketiga, kapasitas mesin mencapai 111,15 gram per menit. Oleh karena itu, kapasitas mesin rata-rata mencapai 105,7 gram per menit.
Selanjutnya, kesimpulan mesin cetak pelet ikan 3-in-1 dirancang dibuat dengan dimensi panjang 800 mm, lebarnya 590 mm, dan tingginya 800 mm. Posisi pencetak pelet berada paling bawah, posisi pengaduk di tengah, dan posisi penggiling daging berada paling atas. Sedangkan kapasitas mesin mencapai 105,7 gram per menit. Oke.